Kalau emas dikata suasa, tentu kuningan seperti tembaga. Kalau tidak rela berusaha, meminta-mintalah kerjanya. Horas, kita masuk pada episode 21 Renungan Pagi berjudul Bersahabat dengan Kebenaran. Ayat hafalan kita baca bersama. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Kitab suci janganlah dibaca di bawah terang yang samar-samar dari tradisi serta spekulasi manusia. Seperti halnya kita coba hendak memberikan terang kepada matahari dengan sebuah pelita, begitulah menerangkan kitab suci dengan tradisi atau imajinasi manusia. Firman Allah yang kudus tidak memerlukan sinar pelita dari bumi untuk memperjelas kemuliaannya. Ia adalah terang dalam dirinya sendiri. Kemuliaan Allah dinyatakan, dan di samping itu setiap terang yang lain adalah samar-samar. Tetapi harus ada penyelidikan yang sungguh-sungguh dan penelitian yang seksama, pengertian yang tajam dan pandangan yang terang tentang kebenaran tidak akan pernah diperoleh dari hasil kemalasan. Tidak ada berkat dunia yang dapat diperoleh tanpa usaha yang sungguh-sungguh, sabar, tabah. Jika orang ingin memperoleh sukses dalam perdagangan, mereka harus mempunyai kesukaan untuk berbuat dan percaya untuk menantikan hasil-hasilnya. Dan kita tidak dapat berharap untuk memperoleh pengetahuan rohani tanpa usaha yang ikhlas. Orang yang ingin mendapatkan harta kebenaran itu harus menggalinya seperti pekerja tambang menggali tanah, mencari harta yang tersembunyi. Tiada pekerjaan yang setengah hati atau acuh tak acuh akan berhasil. Adalah penting bagi orang tua dan muda bukan saja membaca firman Allah, melainkan mempelajarinya dengan segenap kesanggupan hati, berdoa dan menyelidiki kebenaran seperti mencari harta yang tersembunyi. Orang yang berbuat ini akan diberi pahala karena Kristus akan memperjelas pengertian. Keselamatan kita bergantung atas pengetahuan kita akan kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Adalah kehendak Allah bahwa kita harus memiliki hal itu. Selidikilah kitab suci yang berharga ini dengan hati yang lapar. Jelajahi firman Allah seperti pekerja tambang menjelajahi bumi, mencari urat-urat emas. Janganlah pernah berhenti menyelidik sampai engkau telah menetapkan hubunganmu dengan Allah dan kehendaknya sehubungan dengan dirimu. Kristus berkata, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya
Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Orang yang saleh dan bertalenta memiliki kenyataan-kenyataan yang kekal, tetapi sering mereka gagal untuk mengerti sebab perkara-perkara yang terlihat menggelapkan kemuliaan dari yang tidak terlihat itu. Orang yang mau berusaha dengan sukses mencari harta yang terpendam itu harus meningkat lebih tinggi dari perkara-perkara dunia. Keinginannya dan segenap kemampuannya harus dikerahkan untuk mencari. Kitab suci tidak boleh disesuaikan untuk menghadapi prasangka dan iri hati manusia. Ia dapat dimengerti hanya oleh orang yang mencari dengan rendah hati suatu pengetahuan tentang kebenaran agar mereka dapat menaatinya. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 78 dan 79. Topik kedua, teladan orang Berea. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Di Berea, Paulus mendapati orang Yahudi yang rela menyelidiki kebenaran yang diajarkannya. Catatan Lukas menyatakan mereka, orang-orang Yahudi di kota itu, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidik kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dan 12. Pikiran orang Berea tidak disempitkan oleh prasangka. Mereka rela untuk menyelidik kebenaran ajaran-ajaran yang dikhotbahkan oleh rasul-rasul. Mereka mempelajari kitab suci bukan sebab ingin tahu, melainkan supaya mereka boleh mempelajari apa yang telah tertulis mengenai Mesias yang telah dijanjikan. Tiap-tiap hari mereka menyelidiki catatan yang diilhamkan, dan sementara mereka membandingkan tulisan dengan tulisan, malaikat-malaikat surga ada di samping mereka, menerangi pikiran mereka dan memberi kesan kepada hati mereka. Bila kebenaran Injil dimasyurkan, mereka yang dengan setia berbuat benar akan dipimpin kepada penyelidikan yang setia akan kitab suci. Jika dalam penutupan pengalaman dari sejarah dunia ini, mereka kepada siapa ujian kebenaran tanpa akan dimasyurkan dan akan mengikuti teladan orang Berea. Menyelidiki kitab suci setiap hari dan membandingkan dengan perkataan Allah, pekabaran yang dibawa kepada mereka, maka pada dewasa ini akan ada suatu jumlah yang besar yang setia kepada hukum Allah, di mana sekarang hanya sedikit sekali. Tetapi bila kebenaran kitab suci yang tidak populer dikemukakan, banyak yang enggan mengadakan penyelidikan ini. Meskipun tidak sanggup menyalahkan ajaran kitab suci yang sederhana, namun mereka menunjukkan keengganan yang amat sangat untuk mempelajari bukti-bukti yang dipersembahkan. Ada orang yang menganggap bahwa kalau ajaran ini adalah sesungguhnya benar, tidak menjadi soal apakah mereka mau menerima terang yang baru itu atau tidak. Mereka berpaut pada cerita-cerita yang menarik yang digunakan oleh musuh-musuh untuk menyesatkan jiwa-jiwa.
Dengan demikian, pikiran mereka dibutakan oleh kesalahan dan mereka terpisah dari surga. Semua orang akan diadili menurut terang yang telah diterima dari surga. Tuhan mengirim utusan-utusannya dengan pekabaran keselamatan, dan mereka yang mendengar akan bertanggung jawab untuk jalan di mana mereka memperlakukan perkataan hamba-hambanya. Mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran akan mengadakan penyelidikan yang sesama dalam terang sabda Allah tentang ajaran-ajaran yang dipersembahkan kepada mereka. Alfa dan Omega jilid 7, halaman 195 dan 196. Topik berikutnya, mempunyai pengaruh yang baik. Ayat hafalan, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 74. Kalau kebenaran Alkitab terjalin di dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran itu akan mengangkat pikiran dari keduniawian dan kemerosotannya. Mereka yang erat berhubungan dengan tulisan-tulisan itu akan didapati sebagai manusia yang memantulkan pengaruh yang baik di dalam mempelajari kebenaran yang menunjukkan surga. Roh Allah akan mengisi orang tersebut. Ada pengertian mengenai kehendak Allah yang dinyatakan. Pikiran yang diperluas, dikembangkan, ditinggikan, dan dikaruniai dengan kekuatan baru bila kita menggunakan indera kita kepada kebenaran yang mengagumkan itu dan selalu menghubungkannya. Kalau kebenaran Alkitab dikeluarkan dari sekolah-sekolah kita, maka setan akan menemukan ladang-ladang yang subur di mana dia dapat bekerja dengan kecepatan yang luar biasa dan mengumpulkan tuaiannya sesuai dengan yang diinginkannya. Bila Alkitab dilalaikan, maka pengertian akan mengambil tempat di tingkat yang di bawah, di mana segala sesuatu dianggap biasa-biasa saja. Kalau semua orang menjadikan Alkitab sebagai buku pelajaran mereka yang utama, maka kita dapat melihat orang-orang yang terus dikembangkan, mampu berpikir secara lebih mendalam, menunjukkan kecerdasan yang lebih tinggi, lebih daripada kalau orang itu hanya semata-mata mempelajari ilmu pengetahuan dan sejarah. Alkitab dapat memberikan kepada orang yang mempelajarinya disiplin mental yang terus meningkat, yang muncul dari kebiasaan memikirkan hal-hal yang mulia dengan inderanya yang sudah diperkaya. Diri sendiri disederhanakan, sementara Allah dan kebenarannya ditinggikan. Adalah karena manusia itu yang tidak mengenal sejarah Alkitab yang tidak ternilai. Maka ada begitu banyak manusia yang ditinggikan dan begitu sedikit kehormatan yang diberikan kepada Allah. Alkitab itu berisi makanan-makanan yang berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen agar mereka dapat bertumbuh kuat di dalam roh dan intelektualnya. Mempelajari segala macam buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pikiran dan moral manusia sebagaimana yang dapat dilakukan oleh Alkitab. Melalui belajar Alkitab, hubungan akan terjalin dengan para nabi dan bapa. Kebenaran itu dibungkus dengan jubah bahasa yang ditinggikan, yang akan menanamkan kuasa yang luar biasa besar ke atas pikiran. Otak akan diangkat menjauh dari hal-hal yang duniawi dan dibawa kepada kesanggupan untuk memikirkan kemuliaan dari kehidupan kekal di masa yang akan datang. Kebijaksanaan manusia yang manakah
yang dapat dibandingkan dengan kebesaran wahyu dari Allah. Manusia yang terbatas, yang tidak mengenal Allah, boleh jadi berusaha mengecilkan nilai firman itu, boleh menguburkan kebenaran di bawah pengetahuan ilmu-ilmu filsafat. Tapi itu sia-sia. Dikutip dari Dasar-Dasar Pendidikan halaman 134 dan 135. Tidak baik menadah tangan, selalu mengemis di pinggir jalan. Apa gara-gara malasnya si insan? Tidak malu yang dia kerjakan. Sekian renungan pagi kita. Tuhan memberkati. Sepada.